Dan saya percaya anak buah itu lebih penting dibanding customer, kalau saya. Oh, nice. Jadi nomor 1 anak buah, karyawan, customer nomor 2, bukan customer is the king, no. Employee is the king menurut saya. Kalau Anda masuk satu perusahaan, terus culture-nya amburadul, apa yang diperbaiki dulu? Saya menilai leader saya baik, manajer saya atau supervisor baik atau nggak baik, saya paling penting ngeliat orangnya baik atau tidak Pak, kindness atau tidak. Menurut saya pinter itu bisa dibantu, bisa dipelajarin, bisa dikasih asisten. Tapi karakter baik hati itu menurut saya lebih penting. Ini apa yang saya percaya pasannya. Jadi saya berusaha kalau ngangkat manajer itu, saya lebih penting dia baik hati atau tidak. Kalau bicara Tom Peters, sampai office boy aja harus approve tuh dia baik atau enggak. Karena zaman semakin AI, zaman semakin teknis, ChatGPT lebih pintar dari banyak orang, sehingga yang dibutuhkan itu karakter, human relationship, dan kindness atau care. Itu akan membuat orang lebih perlu, dan itu jauh lebih penting daripada jawaban terhadap problem yang bisa ditanyakan kepada ChatGPT dan AI. Mitra bisnis, kembali kita pada podcast dari Business Wisdom Institute. Hari ini saya Tanadi Santoso ditemani oleh kawan lama saya Michael Pardi. Mike, welcome back to our podcast ya. Silahkan introduction dulu, silahkan. Terima kasih Pak San. Nama saya Michael Pardi. Umur saya 51 Pak San. Aduh, masa? Umur saya 51. Saya kira 53. Nah, kidding. Saya punya 1 anak, 1 istri, 1 pudel. Jadi satu-satu. Memimpin 4 perusahaan sekarang. Hobi saya lari dan saya praktek intermittent fasting sudah 5 tahun. Dan plant based. Dan plant based, tapi plant based-nya setahun ini tahun 2024 mulai agak fleksibel. Dengan reason kalau saya pergi makan sama anak sama istri menyulitkan buat mereka. Jadi biar lebih fun, saya agak fleksibel kalau makan di luar. Tapi kalau makan sendiri pasti plant based. Sebelum kita masuk ke materi tentang leadership, karena hari ini topiknya adalah efektif leadership dari kacamata pelaku praktikal di lapangan, ya, kepemimpinan yang efektif ya. Tapi sebelum kita masuk ke kepemimpinan yang efektif, saya ingin tanya, plant based ini kenapa? Karena saya sempat beberapa saat kepingin masuk ke plant based, bahkan kadang-kadang kalau mau berdaging itu minta yang plant based meat ya. Di Amerika banyak. Saya tidak pernah menyarankan teman-teman saya plant based. Kenapa saya jadi plant based? Alasannya sederhana. Salah nonton film, Pak San. Salah nonton film Netflix. Chicken Run bukan? Bukan. Game Changer. Ya, jadi waktu itu karena waktu itu saya lagi suka lari, dibilang di film itu kalau plant based olahraga endurance lebih baik. Terus saya coba, awalnya nyoba sebulan, akhirnya keterusan. Jadi 5 tahun pertama strictly vegan. Nggak telur, tidak cheese, tidak susu, benar-benar sayuran only, keras. Itu gitu. yang berat punya itu. Dampaknya apa dampaknya? Real dirasakan apa? Kan 5 tahun itu panjang. 1, 2, 3 bulan, 1 tahun saya berasa nyaman, badan ringan, recovery running itu lebih cepat. Jadi habis lari berat, lari jauh tuh recovery-nya cepat. Sakitnya hilangnya cepat. Tapi baik lagi Pak San, itu teori dan perasaan. Aktualnya saya nggak tahu. Tapi saya berasanya nyaman, makanya saya terus. Terus di tahun ketiga, tahun keempat, kenapa lanjut? Lama-lama kasihan sama binatang. Tapi saya ngomong sama teman-teman dan saya nggak mau nyaranin. Jadi maksudnya setelah sudah 3 tahun saya bisa hidup tanpa bunuh binatang, kenapa gua nggak terusin? Kenapa saya nggak terusin? Tapi di tahun kelima ini saya tahun ke-6 punya challenge. Kalau ke luar negeri, ke weekend makan ketemu anak gitu ya. Menurut saya quality outing sama keluarga jadi kurang. Gara-gara saya makan sayur, mereka makan daging. Sayangnya nggak problem, merekanya mungkin jadi nggak nyaman, nggak enak. Yes. Yang intermittent fasting, Anda jam berapa sampai jam berapa? Intermittent fasting yang rutin itu jam 8 malam, stop makan sampai jam 12 siang. Jadi mulai makan jam setengah 1. Jam 12 siang makan. 12 siang? Yes. Jadi skip breakfast, jadi minum air putih. Saya sama teman-teman ada satu komunitas, kita usahakan tiap 3 bulan puasa 72 jam. Oh my God. Jadi cuma 0 kalori, water fasting. Jadi cuma air putih, kopi pahit, teh pahit gitu ya.
terakhir saya juga belajar air garam itu 0 kalori. Dan waktu puasa 72 jam memang disarankan minum air garam, salt. Electrolyte gitu ya, karena banyak keluar. Dan itu secara medis dan secara nobel manfaatnya besar. Puasa. Dan dari zaman dulu agama segala macam kan menyarankan puasa pasalnya. Jadi kalau saya teman-teman kalau mau sehat puasa fasting, jangan plant based. Menurut saya plant based relatif ya. Tapi memperbanyak sayur setuju, tapi totally 100% vegan jangan menurut saya. Oke, kita kembali ke laptop. Kawan-kawan sekalian, kita kalau lihat training dan buku tentang leadership, banyak banget. Training leadership itu tidak habis-habisnya. Buku leadership itu tidak habis-habisnya. Tapi di lapangan tidak sama, aturan mainnya berubah gitu ya. Dan kita akan mengalami kesulitan kalau kita hanya berbasis pada buku dan pelajaran saja. Maka hari ini saya dengan Michael akan diskusi sebetulnya efektif leadership atau kepemimpinan yang efektif itu di lapangan seperti apa gitu ya. Mungkin Michael bisa cerita sedikit, Anda menjadi leader, katakanlah leader itu punya anak buah lah ya. Baik itu 1 ataupun 1000, berapa banyak Mike? Gitu. Sekarang anak buah total 1.000 kira-kira pasan. 1.000. Permanen dan outsourcing. Permanen dan outsourcing. Direct line. Direct report. Orang report, yang lapor ke Anda. 10. Oh 10 aja ya? Yes. Oke, menarik. Kebanyakan generasi tua, menengah, Gen Y atau bahkan Gen Z? Saat ini manajer paling muda yang direct ke saya umurnya 27. Mepet-mepet, itu antara Gen Z dengan paling senior 72. Lebih tua dari Pak Tanadi ya, 72 ya. Teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang leadership. Kalau menurut Michael, leadership itu yang paling kunci apa sih? Fungsi kita sebagai leader itu apa sih hal yang paling kunci yang perlu kita jalankan itu? Banyak Pasan, tapi saya percaya kalau bicara di korporasi, people itu tidak meninggalkan perusahaan tapi meninggalkan leader, meninggalkan manajernya. Oke. Jadi kalau karyawan keluar itu majority alasannya paling tinggi itu karena manajer, direct manajernya. Setuju. Gitu. Setuju. Atau atasan langsungnya, bahasa ya, supervisor, manajer atau direksi. Kalau alasan karena gaji itu nomor 6 atau nomor 5 kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi orang itu meninggalkan sebuah perusahaan atau keluar mencari pekerjaan lain dan lain-lain itu yang pertama adalah meninggalkan atasan langsungnya. Ya. Kalau dibilang gajinya lebih baik itu nomor 4 atau nomor 5 gitu. Jadi bukan itu ya. Oke. Penting nggak sih leadership itu, kepemimpinan itu ketika karena Michael sudah membawai 1.000 orang gitu ya. Lalu kan anak buah Anda punya anak buah lagi, pasti begitu ya. Menurut Anda quality seorang leader, bukan Anda ya, anak buah Anda itu Anda melihat dia leader yang baik, dia leader yang kurang. Ya, apa yang Anda lihat? Saya kalau menilai leader saya baik, manajer saya atau supervisor baik atau nggak baik, saya paling penting ngeliat orangnya baik atau tidak Pak, kindness atau tidak. Menurut saya pinter itu bisa dibantu, bisa dipelajarin, bisa dikasih asisten. Tapi karakter baik hati itu menurut saya lebih penting. Kalau seorang anak buah tahu bosnya baik hati, dia akan bekerja mati-matian bantuin bosnya. Tapi kalau anak buah ngeliat bosnya pintar, belum tentu dia mau bantu. Ini apa yang saya percaya pasalnya. Jadi saya berusaha kalau ngangkat manajer itu, saya lebih penting dia baik hati atau tidak. Kalau bicara Tom Peters, sampai office boy aja harus approve tuh dia baik hati atau enggak. Gitu. Jadi nggak cuma tes IQ, psikotest segala macam fit and proper, tapi dites ke office boynya approve nggak dia jadi bos gitu, jadi manajer gitu. Faktanya tidak semudah itu. Kadang-kadang ada yang kurang baik, ada yang galak atau jahat. Tapi karena sistem perusahaan, karena perusahaan saya korporasinya lebih structure, mesti tetap naik ke manajer. Saya nggak bisa membatalkan promosi itu. Tapi kalau saya punya full power, saya lebih pilih yang baik hati dibanding yang pintar. Oke. Tegas itu malah nggak penting. Tegas itu belum tentu jahat. Oke. Bisa tegas dan baik hati. Oke. Kalau teman-teman saya yang kenal saya, mestinya saya sangat saya sering eksekusi, sering mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer. Contoh? Keputusan yang tidak populer. Ya, contohnya apa ya?
pernah ada kejadian mengurangi bonus. Wow. Tentunya karena banyak faktor ya Pak Tan. Ya. Tapi ya oke, jalan gitu. Tapi dalam prakteknya minta maaf. Maaf ya, ini karena faktor ini terpaksa dikurangin. Pasti nggak populer kalau itu. Ya nggak populer. Minta maaf. Atau minta maaf ya tahun ini kurang. Reasonnya gini-gini. Tapi menurut saya kalau kita bisa dekat sama mereka, atau bukan saya, kadang-kadang menurut saya leader kadang-kadang banyak delusi atau halusinasi. Dia berpikir dicintai sama karyawannya padahal karyawannya sebel. Ya. Itu menurut saya paling bahaya juga Pak San. Menurut saya bahaya, banyak leader tuh berasa disukain sama anak buah. Saya tadi kepikir baik lagi tadi berusaha waktu keputusan tidak populer saya coba cek kanan kiri. Cek ke kanan ke kiri gitu, minta input dari kanan kiri. Kalau ngomong saya sama saya pasti bilangnya bagus-bagus aja. Gitu. Bahkan ada teori yang bilang begini, harus cari orang yang tidak setuju dengan Anda. Caranya adalah tanya kepada orang, keputusan saya tadi apa jeleknya gitu. Dan dia harus mengatakan apa jeleknya. Jadi dengan itu mau tidak mau akan keluar sebuah pendapat ya, walaupun dia terpaksa gitu ya. Kalau enggak, keputusan saya gimana? Pasti jawabannya baik lah. Pimpinan ya, apalagi di Indonesia. Ya, mengangguk itu bukan berarti setuju ya, mengangguk itu berarti saya mendengar gitu aja. Betul. Nah, kalau menurut Michael mengukur seorang leader itu sukses atau tidak di mana? Dari proses harian. Kalau saya reflect ke saya sebagai pelari, apakah dia berlari tiap hari? Apakah seorang leader itu mengerjakan kerjaan hariannya secara konsisten dan benar, bukan result? Result kadang-kadang banyak faktor eksternal, Pak San. Jadi apakah dia sering coaching anak buah misalnya, atau bagaimana dia weekly meeting sama anak buah? Bagaimana dia mengapresiasi anak buah harian? Gitu. Jadi yang saya lihat hariannya. Tentunya tidak semua anak buah bisa saya lihat secara langsung. Tapi menurut saya bisa banyak cara kita melihat dari feedback dari teman-teman lain-lainnya atas bawah, dari office boy. Baik lagi kadang-kadang nongkrong sama office boy, nongkrong sama operator pabrik gitu ya. Bisa dapat informasi atau memang kalau cara sederhana ya kadang-kadang bikin questionnaire pasan. Gitu kan. Anonim gitu ya, segala macam. Tapi baik lagi saya selalu bilang sama teman-teman juga, kalau terima feedback dari tim itu jangan bereaksi. Kadang-kadang langsung berkerenyut gitu. Jadi kalau atau marah gitu ya. Tiap kali kita marah lama-lama feedbacknya nggak masuk ke kita. Tapi kalau kitanya netral, orang akan kasih feedback terus ke kita, kasih informasi terus. Jadi pompa kebakaran. Kalau kita marah, 3 kali kita dilaporin pompa kebakaran kita marah, lain kali keempat nggak dilaporin Pak pompa kebakaran. Gitu. Dan itu saya coba sharing sama teman-teman manajer, itu mesti dibiasain. Jadi anak buah melakukan kesalahan, ada feedback dari anak buah, ada problem di lapangan, jangan marah. Jangan emosional dulu. Jangan emosional. Kalau emosional ketiga keempat kali dia udah nggak mau laporan. Nah dari situ tadi menilainya kan kita bisa lihat dari banyak itu Pak. 1, 2, 3 kali saya diemin. Keempat, kelima saya panggil atasannya. Kalau saya nggak langsung, saya dengar feedback ini coba kamu ajak coaching ngobrol. Gitu. Teman-teman sekalian, itulah pentingnya kita meng-create leader yang baik. Pada sesi berikut kita bicara tentang teknik-teknik jitu di lapangan. Mitra bisnis, kita bicara tentang konsep leadership lapangan menurut versi Michael Pardee ya. Maka kita coba dengarkan yang pertama dulu. Silakan Mike. Menurut saya mesti dekat dengan anak buah, Pak San. Dekat dengan anak buah. Dekat dengan anak buah, mesti hati-hati, jangan ilusi. Jangan kita berasa dekat tapi anak buah belum tentu berasa dekat. Mesti dicek ya. Ngeceknya memang nggak gampang, tapi menurut saya mungkin ini saya nggak punya research, tapi menurut saya banyak manajer, banyak supervisor atau banyak direksi, menurut saya halusinasi. Halusinasi artinya dia merasa semua orang percaya dengan dia. Contoh diajak makan datang semua gitu ya, menurut saya nggak mesti sebetulnya. Kadang-kadang ada orang yang terpaksa karena jabatan. Kalau diundang sama direktur makan datang gitu. Saya pernah punya pengalaman, salah satu manajer saya dulu anak buahnya ada 5 ya. Dan waktu melakukan 360 derajat assessment ya. Dia menganggap dirinya hubungan dengan anak buah extremely bagus. Kalau nilai 1 sampai 10 8 lah gitu. Bagus semua.
5 anak buahnya semua bilang hubungan dia dengan atasan, berarti dengan si dia ini, bagus. Itu 5 atau 4 dari skala 10, jelek banget. Sampai saya datengin, saya ajak ngomong. Dan setiap anak-anak itu kalau private diajak ngomong, dibilang ini enggak kita laporkan dan lain-lain, selalu akan bilang bahwa, ya Pak, dia itu ember Pak, ada perasaan apa meluap kita yang kena segala macam. Tapi orang itu enggak merasa. Jadi waktu kita ajak ngomong, wah ternyata dia tidak merasa. Jadi bingung banget gitu. Ketika bingung banget, akhirnya saya ajak yang 5 ini bicara. Kalau saya bicara terbuka, takutnya lari keluar kan dia, malu atau apa. Kalau keluar siap ganti nggak? Dia bilang siapa ada penggantinya. Sudah tak ajakin ngomong. Waktu saya ajak ngomong nangis orangnya. Dan dia betul-betul nggak tahu dan tidak sadar bahwa anak buahnya itu nggak suka sama dia. Ya, waktu dia tanya siapa yang bilang nggak suka sama saya dan hubungannya jelek. Waktu saya bilang semua, diam sebentar dia terus nangis. Terus pelan-pelan saya ajak ngomong, tapi akhirnya sungguh tebakan saya benar. Seminggu kemudian dia mengundurkan diri, dia resign. Tapi anak-anak udah siap. Dia bilang siap ya, siap. Karena dengan adanya dia justru tidak efektif. Betul tadi yang disebut halusinasi. Jadi ketika kita lakukan pakai survei 360, kita bilang, karena saya selalu bilang data ini hanya ada di saya, tidak ada di manajer Anda. Jadi orang-orang berani bicara. Menurut saya itu. Dan Mike selalu bilang touch the heart dulu yang paling penting. Ya. Gimana Mike, silakan sambung. Kalau bicara touch the heart praktisnya ya Pak San, saya percaya untuk menyentuh hati anak buah kita itu harus lewat perut. Gak bisa cuma ngomong gitu, kasih motivasi. Gak bisa menurut saya. Yuk lihat perut. Pakai perut ya ngopi gitu ya, ngerokok bareng misalnya, makan sederhana gitu ya. Gak harus makan mewah. Gak harus makan mewah, tapi harus makan bareng. Dan menurut saya timingnya harus pas. Jadi menurut saya ada beberapa manajer atau gitu ya ngajak makan malam. Gak semua anak buah kita bisa makan malam. Punya kesibukan di rumah, punya anak kecil gitu ya. Jadi gak harus gitu. Tapi menurut saya dengan ya tadi ngobrol di pantry sederhana gitu ya. Atau beli minuman online kasih ke mejanya gitu. Menurut saya sederhana itu penting. Dan gak cuma ngomong aja menurut saya kurang. Harus pakai perut. Harus pakai perut. Teman-teman, ini tips praktikal di lapangan ya begini, harus pakai perut ya. Nggak perlu mahal ya. Nggak perlu mahal. Warung kadang-kadang menurut saya mahal mungkin mulai kurang apresiasinya Pak San. Mahal malah lu kan bisa beli, memang lu mau beli gue pakai makanan mahal ya gitu. Belum tentu. Kadang-kadang menurut saya belum tentu, penerimaan orang beda-beda. Oke. Malah jangan terlalu mewah karena merasa kayak disogok, dibeli gitu ya. Jadi malah lebih jelek. Oke. Seberapa sering? Agak challenging Pak San. Jadi kalau saya mimpin 4 pabrik, 4 lokasi, ya nggak bisa sering, nggak weekly gitu ya. Tapi setiap ada kesempatan diusahakan gitu ya. Seperti itu. Dan purposely di planning, bukan incidental gitu. Jadi memang harus niat. Waktu meeting bilang, nanti Rebo waktu kita meeting, setelah meeting kita makan siang bareng loh ya, di seberang mana gitu. Ya. Karena technically kalau teorinya ya Pak San, kalau jadi direktur waktunya sibuk teorinya. Iya. Harus ketemu customer, ketemu vendor, ketemu ini, ketemu itu ya. Ya harus disempetin ke anak buah. Dan saya percaya anak buah itu lebih penting dibanding customer kalau saya. Nice. Jadi nomor 1 anak buah, karyawan, customer nomor 2, bukan customer is the king, no. Employee is the king menurut saya. Oke. Ini memang ada teori yang bilang kalau Anda memperlakukan anak buah Anda dengan sangat baik, maka mereka akan memperlakukan pelanggan Anda dengan baik. Saya setuju itu Pak. Oke. Jadi teman-teman, Anda punya priority person adalah anak buah Anda. Itu yang number 1. Touch the heart. Yang kedua, silakan. Ya, yang kedua setelah kita dekat dengan mereka berasa dekat sama kita. Harus 2 arah ya Pak San. Kita harus menyamakan frekuensi pemikiran. Itu yang tadi bilang touch the mind. Frekuensi pemikiran mesti disamain. Habis touch the heart, touch the mind. Silakan. Ya, jadi kita mesti menyamakan pola kerja. Pola kerja mesti sama. Terus goalnya mesti sama. Goalnya mesti jelas. Goalnya kadang-kadang perusahaan cuma bikin goal tahunan. Goal tahunan itu abstrak buat kadang-kadang buat manajer, buat supervisor, buat operator. Harus mencapai penjualan 3 triliun. Apa itu? Nggak tahu yang bawa. Nggak paham. Betul. Jadi kalau kita bicara sales gitu ya pasannya, misalnya weekly visit ke customer berapa banyak. Weekly call itu kan sederhana. Sebenarnya ilmunya semua teman-teman udah tahu. Mitra bisnis udah tahu ya. Jadi cuma KPI. Melaksanakan apa tidak nggak tahu. Dan saya percaya kalau seperti itu nggak perlu di meetingin, tapi laporannya masuk aja. Berapa kali visit, berapa kali ketemu customer, whatever, angka penjualan mingguan, bulanan itu mesti kita baca. Tapi waktu meeting jangan bahas angka.
Menurut saya. Waktu meeting, menurut saya ini penting. Waktu meeting, kalau kita jarang-jarang ketemu ya, nanya keluarga dulu, nanya kesehatan, jangan nanya angka lu, jualan lu kurang, gitu. Itu menurut saya udah ada barrier. Ketemu bos, ngomongnya kerjaan, gitu. Seperti itu. Biasanya saya seperti itu Pak. Jadi kalau seberapa sering Anda meeting? Nah ini challenging juga karena meeting kerjaan harian, real time. Tidak ada meeting formal. Jadi kalau saya sama teman-teman sales manager, tiap hari WA telepon, dan hanya problem solving. Tidak bahas angka, kenapa naik, kenapa turun. Karena naik turun itu saya udah baca. Ada di sistem, ada laporannya. Jadi nggak perlu minta mereka weekly meeting atau monthly meeting jelasin kenapa angka lu naik turun. Harian udah tahu gitu Pak Sani. Saya udah tahu. Pabrik rusak, naik turun produksi, ada problem di pompa, ini sekarang harian saya dapat laporan. Karena tiap kali dapat laporan saya nggak marah. Gitu. Jadi kalau mau meeting cuma bahas, mau beli pompa, ya udah mau pompanya berapa, harganya sekian. Kalau ganti benefitnya apa? Ya setuju atau nggak setuju gitu. Penjualan juga gini, Pak ini ada customer kalau harga segini nggak cocok, maunya harga segini. Tapi kita bisa dapat ini, yes atau no, itu aja Pak. Meetingnya begitu. Meeting bulanan udah jangan. Meeting bulanan ada, tapi baik lagi meeting weekly ada, tapi bahas problem solving. Lebih bahas problem solving, tidak sekedar bicara angka. Tidak review angka. Karena review sudah dilakukan. Harus sudah baca masing-masing. Yes. Menarik. Apa yang perlu disinkronkan dengan anak buah Anda, gitu? Yang maksudnya kalau di sales kan jelas angkanya. Kalau di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu sangat angka gitu ya, bagaimana menyelaraskan priority itu? Contoh Pak, misalnya dengan orang teks saya gitu ya. Ya kita menyamakan frekuensi, cara teksnya gimana ngaturnya. Tentunya berkali-kali ada problem, kita beresin problem. Mungkin 3 bulan 6 bulan kita udah tahu, cara lu sama cara saya sama nih. Gitu. Tentunya nggak bisa sekali Pak, jadi nggak bisa cuma sekali, gua maunya gini ya, lu mesti ikut ya, nggak bisa. Jadi menurut saya harus berkali-kali nemuin masalah yang sama sampai satu frekuensi. Nanti ada masalah kedua, kita juga cocokin gitu lagi. Nah, kalau Anda tadi, saya tahu Bapak pernah mengawasi 5 perusahaan sekaligus dan bahkan 6 sekaligus, kalau hari ini 4, maka pasti kan banyak kejadian di 4 tempat. Bagaimana secara wise memantau keempatnya? Mana yang menimbulkan priority Anda ini harus dilihatin dulu gitu. Kalau praktisnya pasannya, kalau kita bicara balance scorecard misalnya, ada yang merah, ada yang hijau gitu ya. Itu saya dapat sinyal itu. Dari sistem maupun dari orangnya. Jadi saya hanya tag yang merah. Yang hijau saya nggak mungkin manage 4 perusahaan atau 6 perusahaan. Yang hijaunya saya bicarain nggak mungkin, nggak ada guna. Nggak ada guna. Kecuali hijaunya memang kita mau jadi ungu gitu ya, baru kita kerjain. Tapi kalau hijaunya ngapain bahas hijau gitu? Kalau saya gitu, kalau nggak akan keburu. Itu biar kerjanya manajer ke bawah gitu. Dan saya juga sharing sama manajer, kamu ngurusnya 3 indikator aja ya. Jangan ngurusin 20 indikator, kamu nggak punya waktu loh. Gitu. Kalau 3 indikatornya benar, contoh lari lagi pasan. Kalau kita tiap hari lari 5 km, technically lu bisa lari full maraton. Jadi yang dikontrol lari 5 kilo tiap harinya. Nggak usah mikirin 42-nya, stres nantinya. Dengan sendirinya nanti akan mampu karena kamu sudah melakukannya setiap hari. Boleh kasih contoh misalkan seorang manajer di pabrik punya indikator ada 23. Memilih 3 yang paling penting untuk diawasi itu apa? Contoh manajer produksi ya Pak San. Menurut saya output harian. Outputnya misalnya 100 ton. Kalau 100 ton tercapai terus, ya berarti benar udah kerjaannya. Tapi kalau nggak tercapai, kalau produksi ya, pasan kimia misalnya, kita monitornya biasanya output, input raw material, energi. Energi itu apa? Listrik. Gas, macam-macam. Jadi untuk produksi 100 harus pakai gas 200. 200-nya kita monitor. 200-nya kepake, nggak 250, ya hasilnya benar gitu. Atau nggak 150 gitu. Jadi harus memilih indikatornya harus tajam ya. Dan nggak boleh terlalu banyak. Nggak ada guna juga menurut saya pasan. Gitu. Nggak ada guna. Nggak kayak lari. Jadi kalau kita monitornya yang lain-lain, padahal lari 5 kilo aja cukup. Kita bicara touch the heart, kita bicara touch the mind. Otaknya menjadi sama, selaras. Yang ketiga apa? Yang ketiga,
Saya percaya kita harus memperbaiki kalau bahasa kerennya culture perusahaan. Culture, oke. Yes, jadi orangnya sudah benar, hatinya sudah benar, kepalanya sudah benar ya. Kalau SOP-nya nggak benar, terus misalnya banyak ancaman punishment. Oh kalau nggak tercapai penjualan, nggak nyampe produksi 100 ton, dihukum. Menurut saya nggak bisa maju. Oh, malah nggak maju ya? Nggak maju. Padahal itu KPI yang paling banyak dipakai orang. Tapi gini Pak San, saya pasang target itu yang saya pasti tercapai. Saya bukan pasang target yang saya susah capai. Ya. Waktu saya tercapai, saya bahagia, gitu ya. Jadi buat saya pasang tiap hole bogey itu gampang buat saya. Jadi bahagia. Saya nggak pasang target tiap hole par. Nah di kerjaan juga saya gitu. Jadi menurut saya harus pasang target yang pasti tercapai. Waktu tercapai, besoknya dia bahagia. Karena tercapai hari ini. Semangat, besok masuk kerja tuh, besok bangun pagi ke kantor semangat. Tapi kalau tiap hari, tiap minggu, tiap bulan nggak pernah achieve target, diomelin. Dia tiap kali ke kantor males, ke pabrik males. Frustasi. Yes. Nah menurut saya itu penting. Tapi menurut saya banyak perusahaan ikut teori KPI yang budget selalu 130% yang udah pasti nggak tercapai. Tiap bulan evaluasi kenapa lu nggak tercapai. Dan menurut saya itu nggak ada hasil. Nggak ada guna. Karyawan pasti stres tiap bulan, weekly meeting. Tiap dipanggil direktur stres, tiap weekly meeting stres. Terus apa yang mau dihasilkan gitu kalau karyawan stres? Menurut saya nggak lebih baik. Lebih baik, oh lu bagus, tercapai. Baik lagi kayak golf, tiba-tiba kita par, tiba-tiba birdie gitu. Kalau kita udah bagus-bagus terus tiba-tiba dapat hasil lebih baik. Lebih gampang menurut saya. Gitu. Karena dia lebih stres, udah lebih stres gitu. Tiap hari 5 kilo, tiba-tiba 6 kilo bahagia. Lari. Gitu. Tapi kalau tiap hari target 10, nyampe 6-7, tiap pulang lari merasa feeling guilty. Nggak produktif menurut saya Pak. Yes, menarik. Tapi problemnya memang harus dikaitkan sama insentif benefit segala macam. Nggak bisa konvensional seperti sekarang. Makanya menurut saya konsep OKR yang Pasan ajarin benar. Gitu. Saya pro banget sama OKR. Jadi OKR itu adalah sistem di mana kita membuat target planning selama 3 bulan umumnya ya, lalu dari 3 bulan itu dilihat apa tujuan Anda, berapa meter yang Anda kejar. Sering-sering memang dibuat supaya tinggi, sehingga kalau tidak tercapai pun masih mampu lebih tinggi daripada yang diharapkan. Ya, jadi OKR ini sebuah sistem yang sudah dipakai oleh hampir semua perusahaan startup. Jadi bahkan perusahaan model kuno seperti banking ataupun yang lain sudah mulai memakainya. Karena jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah dilakukan daripada pakai balance scorecard. Bukan balance scorecard jelek, cuma ini lebih fleksibel dan lebih mudah dipakai. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau sudah bicara touch the heart, touch the mind, create the culture dan execute di dalamnya, apa yang menarik lagi? Tadi Pak San bilang eksekusi, itu saya sependapat. Jadi kita tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kalau bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dicoba gitu ya. Menurut saya percaya Einstein mungkin bilang ya, jadi kalau adalah suatu kegilaan, kalau kita melakukan sesuatu yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Nah tadi baik lagi, kalau kita menghasilkan yang berbeda ya harus coba cara baru. Gitu. Jadi harus coba eksekusi, coba. Dalam eksekusi itu seberapa mau berbeda, karena berbeda itu kan menghasilkan hasil berbeda, tapi juga akan menghasilkan hasil yang sering salah. Ya, karena berbeda itu kan tidak selalu baik gitu ya. Padahal dibutuhkan sebuah kesamaan di dalam sebuah perusahaan. Ya toh, kalau dia berbeda menjadi mincele atau tidak tepat, sering tidak disukai juga oleh orang. Agree Pak. Menurut saya tergantung pekerjaan. Contoh ya Pak San, accounting technically nggak boleh berbeda. Nggak boleh bisa berbeda. Berantakan. Bisa berantakan. Gitu ya. Sales bisa, menurut saya bisa banyak. Tukang las gitu ya, nggak boleh las terus dia iseng-iseng nggak bisa gitu ya. Jadi memang menurut saya tergantung situasi. Tapi seorang tukang las, saya pernah panggil tukang las di pabrik, presentasi IRRC, tentunya dibantu sama supervisor sama manajernya. Coba kamu cerita apa yang bisa di-improve di kerjaan kamu. Dia cerita Pak, oh Pak ternyata tukang kawat las, mesin las saya ini udah tua, minta yang baru dong, yang teknologi baru. Improve Pak langsung. Beliin. Murah. Yes. Nah itu memang bisa kreatif, tapi sehari-hari ngelasnya kan enggak gitu ya. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, nanti kita pikirkan bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang baru teman-teman dengar dari Michael Pardee ini di dalam pekerjaan teman-teman sekalian. Mitra bisnis
podcast kami selalu berusaha membuat pengetahuan Anda menjadi sebuah skill yang bisa dipraktekkan di lapangan. Hari ini kita kedatangan Michael Pardy yang sudah cerita tentang how to lead, bagaimana memimpin dalam konteks effective leadership. Ya, tadi kita bicara 4 elemen: touch the heart, touch the mind, create the culture, dan execute. Ya, mari kita mulai dengan touch the heart. Kira-kira ada sebuah cerita, contoh, penjelasan yang lebih mendetail sehingga kawan-kawan di lapangan bisa memakainya. Siap, Pak San. Jadi menurut saya kalau ingin jadi pemimpin yang bisa menyentuh hati anak buah, mesti spend waktu. Menurut saya Pak, waktu itu lebih mahal dibanding uang. Uang bisa dicari, tapi waktu tidak. Setuju. Kita punya waktu untuk keluarga, untuk kantor segala macam, tapi kita sebagai pemimpin jarang mau spend 1 jam untuk karyawan tidak ngomongin kerjaan. Tidak ngomongin kerjaan. Ya, kalau ngomongin kerjaan kan kerjaan gitu ya. Tapi kalau dengan kita spend waktu 1 jam untuk anak buah, itu menyentuh hati mereka. Tapi tidak ngomong kerjaan. Contoh, lari bareng, tenis bareng, tapi jangan ngomong kerjaan gitu. Atau datang ke rumahnya. Di Indonesia saya nggak tahu, mungkin nggak terlalu umum datang ke rumah gitu ya. Menurut saya itu baik. Atau main sama anaknya gitu ya. Menurut saya itu kalau bisa dilakukan akan sangat impactful. Tapi jangan ngomong kerjaan. Oh, tapi jangan ngomong kerjaan. Susah banget biasanya. Karena kalau ngomong kerjaan kan pasti otomatis ya. Jangan ngomong kerjaan. Jadi cari waktu, spending waktu, dan waktunya mahal. Waktu kita mahal, itu kasih tapi nggak ngomong kerjaan. Interesting. Saya punya cerita seorang sopir saya di zaman yang sudah sangat lalu. Saya baru ingat. Ketika dia sakit, saya temenin, saya anterin ke UGD, saya temenin sampai malam, baru saya pulang, lama banget, dan itu diingat oleh dia seumur hidup. Buat saya itu kos waktu, ya, tapi buat dia itu sebuah hal yang luar biasa buat experience dia, dan menjadi sopir yang setia. Jadi ini menurut saya juga narasinya sama dengan touch the heart. Mungkin Pasan tambah tips kedua yang Pasan di zaman digital. Menurut saya memberikan pujian di sosmed, menurut saya gak masuk. Oh masuk, justru masuk. Oh, menurut saya masuk. Karena dilihat orang banyak juga ya. Yes. Gitu. Menurut saya masuk. Asal tulus ya Pasan pujiannya gitu. Dan menurut saya harus sering. Dia posting sama anaknya atau posting lari, posting ini, saya sering melakukan. Kasih jempol. Ya, hal yang banyak hal menurut saya yang sederhana yang menyentuh hati itu banyak hal. Contoh sekarang terakhir setahun terakhir saya kalau ulang tahun anak buah nggak pernah balas di grup, selamat ulang tahun di grup. Tapi personal. Menurut saya itu beda. Gitu. Jadi nggak melulu ngopi gitu ya pasalnya. Nggak melulu ngopi. Dan ini menurut saya penting banget. Kenapa? Karena zaman semakin AI. Zaman semakin teknis, ChatGPT lebih pintar dari banyak orang, sehingga yang dibutuhkan itu karakter, ya, human relationship, dan kindness atau care. Itu akan membuat orang lebih perlu, dan itu jauh lebih penting daripada jawaban terhadap problem yang bisa ditanyakan kepada ChatGPT dan AI. Itu menurut saya menarik banget. So touch the heart is number 1. Touch the mind. Gimana membuat supaya mereka punya pikiran yang senada dengan kita? Saya punya belief kalau karyawan tim saya ngusulin 9 dari 10, 9-nya harus saya approve. Saya jarang, walaupun menurut saya Pak, jadi idenya misalnya pompa harus beli yang warna biru, padahal menurut saya yang merah lebih bagus. Tapi saya di otak saya kalkulasi, kalau biru misalnya yieldnya 95%, kalau yang merah 100%, ya udahlah beda 5%. Menurut saya itu membangun kepercayaan diri mereka untuk mencoba. Dan saya perlu karyawan yang mau mencoba. Salah satu yang saya mau samain frekuensinya itu, lo harus berani coba sesuatu yang baru. Tapi dengan cara kalau tiap kali ide ditolak, atau idenya dia kita refine gitu, kita adjust, kan bukan ide dia lagi Pak gitu. Apalagi loh Pak, ini saya sudah buatkan ide, saya tulis di catatan seperti minta Bapak, sudah saya printkan, taruh di meja. Udah gitu seminggu masih di situ, nggak pernah dibuka. Udah nggak akan pernah ide baru lagi. Saya sering banget pakai ide bagus, cocok, jalan gitu. Walaupun dengan kualitas 90%, 95%, sudahlah pokoknya. Tapi dia merasa the ownership of the idea-nya itu
Punya dia. Saya lebih ekstrim sebenarnya Pasan. Saya selalu punya passing bar-nya itu 60% sebenarnya. Oh my God. Gitu. Sama kayak tadi golf, targetnya bugi aja gitu. Apakah tidak secara keseluruhan kualitasnya akan berturun? Pengalaman Bapak di lapangan. Pengalaman pribadi saya malah tidak seperti itu. Hasilnya malah lebih baik. Karena tadi orang kalau dia bilang 60%, kalau sekolah kita ABCD, saya lulus, kenapa di kerjaan harus A? Padahal 90% orang pasti C, hanya 1% yang A. Kenapa di kerjaan kita harus A semua? Nggak mungkin menurut saya Pasan. Nggak nyambung dari histori kecil sampai karyawan nggak nyambung. Oke, saya punya tips yang lucu pernah dengar dari orang, yaitu kalau misalkan ada 5 anak buah saya, lalu saya tanya ide, ayo kita mau nanti malam jalan-jalan makan di mana? Ya, saya punya ide sendiri, saya sudah tahu tempatnya adalah A. Begitu saya bilang B, C, B, A. Oh, itu idenya dia, padahal ide saya juga sama gitu ya. Tapi saya refer bahwa ide itu milik ide anak buah saya. Itu juga akan cukup powerful untuk membuat mereka merasa memiliki itu. Oke, clear. Touch the mind. Sekarang nomor 3, create culture. Create culture. Kalau Anda masuk satu perusahaan, terus culture-nya amburadul, apa yang diperbaiki dulu? Baik lagi saya ngomong sama bosnya, ownernya nomor satunya. Menurut saya salah satu culture paling penting Pasan itu adalah psikologi safety, kalau nggak salah namanya istilahnya. Oke, paham, saya paham. Ya. Psychological safety, jadi apapun orang itu bicara, dia merasa aman untuk berbicara. Itunya harus dibetulin dulu. Jadi waktu kita sama anak buah langsung, kalau kita supervisor punya 2 anak buah, kita harus bentuk itu dulu. Lu sama gue tuh aman. Kerjaan lu nggak terganggu. Ya. Kita tuh satu tim. Ya. Lu ngomong, gue nggak akan membuat kamu dipecat karena kamu ngomong. Gitu. Kalau nggak, menurut saya nggak akan efektif leadership apapun. Dari skala manapun ya, skala besar atau kecil gitu. Betul, psychological safety. Sama ke anak kita dong. Anak kita ngapain? Tetap lu nggak dicoret dari kakak. Gitu. Ya. Teman-teman sekalian, itu penting banget ya, membuat culture di mana orang bersuara, berpendapat itu tidak akan disalahkan. Ya. Karena dia punya hak untuk mengeluarkan suara itu. Kita tidak selalu harus setuju, ya, tapi kita tidak boleh menyalahkannya. Ya. Kita meng-create culture itu. Dan culture itu kata orang bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dipaksa, kalau sudah dipaksa dia bisa, kalau dia sudah bisa dia terbiasa, kalau sudah terbiasa maka dia akan menjadi culture tanpa sadar. Itu menurut saya juga satu cara yang sederhana tapi bisa dipakai. Terakhir, execute. Ini kelanjutan yang tadi Pasan, psychological safety. Ya. Orang nggak akan execute kalau dia nggak berasa aman. Oke. Orang tidak akan execute melaksanakan itu kalau dia tidak aman. Yes. Jadi contohnya lari. Kalau saya pertama lari umur 39. Sebelumnya nggak olahraga. Istri saya marah-marah. Lu udah tua. Lu nanti jantungan mati lo gitu. Nggak olahraga. Sekarang marah-marah juga. Lu lari terlalu banyak. Nggak pulang-pulang. Nah, tadi eksekusi itu tadi harus ada rasa aman, harus ada pengetahuan yang cukup. Eksekusi kerjaan harus lu misalnya naik ke cerobong harus berasa aman. Harus punya alat yang, dan semua pekerjaan sama, teks segala macam juga sama, menjual juga sama. Kalau skillnya cukup, menjual harga segini nggak disalahin, membawa keuntungan buat perusahaan, menurut saya semuanya sama Pak Hasan. Gitu. Jadi harus ada psychological safety yang tadi supaya dia mau mengexecute. Ya. Kalau orangnya slow atau procrastination, dia tidak melakukannya. Saya percaya satu organisasi anak buah kita mau 10, mau 2, mau 1000 itu ada kurva normal. Good. Ada 1-2% di ujung yang super bagus, ada super yang jelek. Ya. Saya yang super jelek ini nggak mau ngurusin. Praktis nih pasannya, nggak mau ngurusin. Saya nggak mau ngurusin. Yang 80% di tengah saya juga kebanyakan nggak ngurusin. Saya cuma ngurusin yang top performer. Ini yang bawa gerbong perusahaan maju, yang bawa kereta maju. Interesting. Gitu. Ini yang di training, ini yang saya ajak makan, ini yang saya ajak nonton, yang saya kunjungi rumahnya, yang saya ngobrol. Yang 80%, lu nggak kesini atau nggak kesini, saya nggak ngobrol, nggak punya waktu. Bukan kejam ya Pasan, tapi nggak punya waktu. Good. Gitu. Saya setuju banget tuh. Nggak punya waktu. Yang ini kalau lu nggak bisa ngikutin lama-lama memang dia akan keluar sendirinya. Dia harus masuk ke tengah. Gitu. Yang tengah kalau mau ngobrol maksudnya mau diperhatiin sama manajemen, harus ke sini atau ke situ. Gitu. Yang di situ keluarin. Kita meeting performance 6 bulan atau tahunan PA performance appraisal. Yeah. Aku ngomong sama manajer, yang ini nggak mau ngomong.
Nggak perlu. Jadi cepet, meeting nggak berhari-hari tuh, 2.000 orang nggak berhari-hari gitu. Saya setuju itu. Kalau orang punya 10 anak buah, punya waktu 1 hari meeting, bukan bicara 1 jaman, tapi cari orang yang terpenting yang diajak ngomong setengah hari, yang lainnya semua dikumpulin, kasih 1 jam selesai gitu. Itu penting karena tidak semua orang memberikan value yang sama, tidak semua orang memberikan dampak yang sama untuk perusahaan ketika kita diskusi dengan mereka. Oke, kita udah bicara how to lead yang baik secara efektif dengan touch the heart, touch the mind, create good culture, dan execute. Tips buat kawan-kawan leader yang lain. Tips untuk menjadi leader yang baik. Menurut saya harus belajar, menurut saya harus baik hati. Nomor 1. Saya percaya baik hati itu mungkin di short term akan berasa dirugikan, kalah sama teman-teman yang lebih jahat. Yang lebih teman-teman yang jahat mungkin lebih cepat, lebih kaya, punya mobil, punya rumah. Tapi saya tetap percaya baik hati lebih penting. Karena hidup manusia pendek, bentar lagi juga mati, Pak San. Gitu. Buat apa ngejar harta? Itu bentar lagi juga mati, gak ada bedanya, matinya sama. Gitu. Dan orang lebih ingat apa yang kita perbuat dibanding apa yang kita omelin atau kita omongin atau tulis slogan di papan di website, itu orang gak inget. Tapi pernah kita ajak ngopi, ingat. Saya pengen cerita nih. Ternyata kalau orang itu dibagi 3, ya, yang sangat baik hati, yang sangat galak, ya, dan yang balas gitu. Yang balas itu gini, kalau kamu baik sama dia, dia akan super baik. Kalau kamu jahat sama dia, dia lebih jahat dari orang lain. Paham ya? Nah, dari 3 ini, orang yang jahat, orang yang baik banget, sama orang yang membalas. Jadi kalau kamu baik, dia baik banget. Kalau kamu jahat, dia akan jahat banget. Ini yang paling sukses yang mana? Ini menarik, ini riset ribuan. Belum pernah dengar. Nah, orang bilang dalam jangka pendek, yang jahat lebih sukses. Kita lihatnya itu. Nah, dalam jangka panjang, nah ini menarik. Ayo, yang mana yang paling sukses? Ternyata yang paling sukses adalah orang yang baik hati, tapi didampingi oleh orang yang ini. Karena lebih bijaksana. Bukan. Jadi ini kan yang paling baik hati. Tapi dia harus didampingi sama 1 orang, yang kalau orang lain baik, dia akan super baik. Kalau orang lain jahat, dihantam sama dia. Tapi pemimpinnya tetap adalah yang baik hati. Nah, ini menarik nih. Ini riset ini menarik. Jadi dia bilang jangka panjang, yang baik hati. Tapi yang baik hati kalau dibiarkan sendirian, terlalu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi harus mencari pendamping atau anak buah atau asisten yang pembalas gitu. Jadi kalau orang baik sama dia, dia lebih baik. Kalau orang jahat sama dia, diajar gitu. Nah itu ternyata sesuatu yang sangat unik dalam riset itu. Jadi dari hasil riset sekian banyak leader, dia bilang ini konsep yang menarik. Dulu saya udah lupa nih, udah lama banget. Tapi menurut saya menarik. Jadi baik hati tapi harus dilindungi sama orang yang bisa tegas. Maksudnya kalau orang lain baik sama lu, dia baik. Tapi kalau orang lain kurang baik atau jahat sama lu, dia lebih jahat bahkan gitu. Jangan didampingi oleh orang jahat, karena orang jahat kepada siapapun jahat gitu. Nah ini menarik ya, menarik. Oke, teman-teman sekalian, waktu yang sangat cepat. Terima kasih kepada para pendengar sekalian, mitra bisnis. Terima kasih kepada Michael Pardee. 1 kalimat penutup, Mike, silakan. Apa saja? Oke, saya agak kesamping dikit pasan. Kita suka bahas kontroversial Gen Z. Menurut saya Gen Z itu punya, ini karena saya mengamati anak saya, teman-teman kerjanya, Gen Z itu menurut saya sangat memprioritaskan kindness. Dari cara meetingnya, dari cara komunikasinya. Jadi bahkan lebih penting lagi ya. Gen Z tidak jelek seperti yang di sosmed menurut saya. Banyak Gen Z yang sangat bagus dan menurut saya mereka lebih advance dari kita. Hidup udah generasi internet, pengetahuan udah banyak dan mereka fokus sama kebaikan, kesehatan, wawasannya luas. Mereka totally different people sama generasi saya. Atau gen milenial ya. Menurut saya Gen Z menurut saya lebih baik. Dan karena tim kita yang Gen Z menurut saya yang benar ya Pasan. Ada yang tadi kurva normal, ada yang jelek, kita selalu fokus yang jelek. Yang bagusnya juga super bagus. Karena dia hidup dengan informasi dan nutrisi segala macam yang lebih baik dari kita. Teman-teman sekalian, mitra bisnis, terima kasih banyak telah mendengarkan podcast kami. Kata orang disuruh like sama subscribe. Michael Pardee, terima kasih ya teman-teman sekalian. Sukses selalu untuk Anda.